Kabar lainnya pemirsa, seorang pria muda asal Bekasi, Jawa Barat tewas di Kamboja beberapa waktu lalu setelah menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang. Diduga korban tewas setelah ginjalnya diambil paksa. Dan Nasib malang para pekerja Indonesia yang bekerja di lingkaran judi online di Kamboja. Dan nasibnya benar-benar kasihan teman-teman. Tekanan kerja yang berlebihan, gaji yang ternyata jauh di bawah dari apa yang dijanjikan, suasana kerja yang begitu mencekam, ada yang kerja di bawah kokangan senjata, ada yang dipukul atau bahkan disetrum ketika tidak memenuhi target, dilecehkan, dan tinggal di tempat yang sangat tidak layak. Gua pikir itu udah hal yang paling buruk yang terjadi di lingkaran judi online teman-teman. Tapi ternyata gua salah. Ada hal yang jauh lebih gelap yang dilakukan oleh mafia-mafia Kamboja ini terhadap orang-orang Indonesia di sana. Yaitu perdagangan organ manusia. Atau lebih tepatnya, pengambilan paksa ginjal manusia untuk diperjualbelikan secara ilegal. Sebanyak 122 warga negara Indonesia terjebak sindikat jual beli ginjal. Jual beli organ ginjal internasional yang beroperasi di Bekasi, Jawa Barat akhirnya terungkap. Seperti yang dialami oleh salah satu orang Indonesia bernama Saleh Darmawan, di mana dia sempat disiksa, dieksploitasi, sampai akhirnya diambil ginjalnya secara paksa, yang akhirnya membuat dia kritis, sampai akhirnya meninggal dunia. Jadi Soleh ini adalah seorang sarjana tata boga yang mendapatkan tawaran pekerjaan di sebuah hotel di Thailand sebagai chef, dengan gaji 3 kali lipat dari gaji dia di Indonesia. Dia tertarik dengan penawaran yang cukup menggiurkan itu dan akhirnya dia diarahkan ke sebuah yayasan yang berada di Jakarta atau lebih tepatnya di Tanjung Priuk. Ketika semua dokumen sudah siap, berangkatlah si Soleh ini yang dia pikir dia akan menuju ke Thailand. Komunikasi dengan orang tuanya sempat terputus sampai akhirnya beberapa hari kemudian orang tuanya Soleh yang berada di Indonesia sempat dihubungi oleh salah satu kenalannya Soleh di sana yang menanyakan apakah Soleh ini punya riwayat sakit mah atau tidak. Dari sini sebenarnya orang tuanya Soleh udah mulai curiga Pak, karena setahu mereka si Soleh ini berangkat dalam kondisi baik-baik saja. Dan bener, selang berapa hari kemudian, kecurigaan dari orang tuanya Soleh ini akhirnya terjawab ketika mereka dapat kabar bahwa Soleh sebenarnya tidak bekerja di sebuah hotel di Thailand, melainkan dia dijebak untuk bekerja di sebuah situs judi online di Kamboja sebagai admin. Mendapatkan kabar yang cukup mengejutkan itu, akhirnya orang tuanya ini berusaha keras untuk menghubungi kenalannya Soleh di Kamboja. Dan ketika berhasil dihubungi dan dikonfirmasi bahwa kabar itu memang benar, akhirnya kenalannya Soleh ini mengirimkan video yang memperlihatkan bahwa kondisinya si Soleh sudah sangat lemas dan kritis. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian dengan perasaan yang carut-marut memikirkan bagaimana kondisi anaknya di sana, akhirnya orang tuanya Soleh mendapatkan kabar bahwa Soleh telah meninggal dunia tanggal 7 Maret 2025. Jenazah Soleh akhirnya tiba di Indonesia tanggal 15 Maret dan setelah dilakukan otopsi, ternyata terdapat sobekan di bagian kiri bawah perut dan ya, ginjalnya sudah tidak ada. Orang tua mana yang hatinya nggak hancur berkeping-keping ketika melihat anaknya yang merantau demi membahagiakan mereka yang ada di rumah. Tapi ternyata di sana anaknya diperlakukan dengan sangat kejam dan kembali dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Setelah berita ini viral dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata sindikat ini sudah berjalan sejak tahun 2019 dan ternyata korbannya sudah banyak teman-teman. Kenapa sindikat sebesar ini, kasus sekejam ini baru terungkap setelah 5 tahun beroperasi? Ya seperti biasa, ada permainan di sana.
Dari 12 tersangka yang ditangkap, 2 di antara 12 orang yang ditangkap itu adalah oknum polisi yang bertugas menghilangkan barang bukti dan memastikan kasus ini tidak tersentuh oleh aparat. Dan salah satu dari 12 orang yang ditangkap itu tadi adalah oknum imigrasi yang bertugas untuk meloloskan mereka yang akan dikirim. Ya ternyata berat sekali ya perjuangan kita untuk melawan invasi dari Kamboja ini. Dari yang awalnya situs judi online ini dipromosikan oleh artis-artis besar, di-backing oleh oknum Kominfo yang harusnya melindungi kita dan memblokir situs-situs judi online ini, sekarang perdagangan organ manusia pun juga di-backing oleh oknum aparat. Seolah mafia-mafia Kamboja itu nggak pernah berhenti berinovasi gitu untuk mempertahankan cengkramannya dari Indonesia. Dari mulai menjaring penggunanya, mencari pekerja untuk situs judi online, sampai akhirnya sekarang mereka berinovasi untuk mencuri organ-organ dari orang-orang yang berhasil ditipu. Dan mafia-mafia Kamboja ini cukup pintar teman-teman untuk menjaring orang-orang yang tidak cukup melek dengan literasi digital. Mereka tidak memposting lowongan jebakan ini di Jobstreet, LinkedIn, atau situs-situs resmi lainnya, tapi mereka posting di Facebook. Karena disitulah orang-orang yang minim literasi digital dan mayoritas berasal dari kalangan bawah berkumpul. Dan dengan kondisi negara kita yang makin hari makin sulit untuk bertahan, PHK di mana-mana, cari kerja susah, daya beli masyarakat makin menurun, bisnis apapun lagi sepi, ya siapa yang gak tergiur dengan lowongan pekerjaan yang mudah dan gaji yang tinggi? Kita nggak bisa nyalahin mereka yang kejebak dengan lowongan itu teman-teman, karena mungkin mereka nggak punya pilihan. Tapi yang harusnya bertanggung jawab adalah lagi-lagi pemerintah yang tidak berhasil menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup dan layak, pemerintah yang tidak peduli dengan nasib masyarakat bawah sementara mereka hidup di tengah kemewahan. Dulu yang katanya judi online itu dilarang keras, ternyata orang-orang yang mempromosikan tidak pernah ditindak dengan tegas. Mereka koar-koar ingin memberantas judi online secara serius, tapi ternyata selama ini sindikat kriminal ini berjalan di balik bayang-bayang mereka sendiri. Bahkan ada dugaan yang kuat bahwa salah satu DPR kita juga merupakan pemain yang cukup besar di lingkaran judi online di Kamboja. Dan sekarang ketika sudah ada korban yang pulang dalam kondisi mengenaskan, barulah mereka usut setelah 5 tahun sindikat ini beroperasi dengan lancar di bawah naungan rekan sejawat mereka sendiri. Pemerintah Wakanda ini emang gak pernah serius Pak untuk menghadapi hal-hal semacam ini. Yang bisa mereka lakukan cuman koar-koar aja untuk menenangkan masyarakat dengan gaya komunikasi yang sampah. Bosan itu dari mau kamu kabur aja lah. Balik nih. Udah dimasak aja. Kalau kepala dimasak aja. Jadi yang bisa kita andalkan ya cuman diri kita sendiri teman-teman. Komitmen untuk tidak menyentuh hal-hal semacam itu dan ingetin kanan kiri lu. Ya meskipun gua tahu harapan untuk hidup layak di negara Wakanda ini memang makin hari makin hilang gitu. Daya beli masyarakat turun, PHK di mana-mana, bisnis apapun lagi sepi, dan aturan-aturan aneh yang tiba-tiba disahkan. Makin hari makin meresahkan gitu kondisi negara Wakanda ini. Makanya kita nggak bisa nyalain mereka yang kemakan sama jebakan-jebakan itu teman-teman. Karena memang mungkin mereka nggak punya pilihan. Tapi ketika lo memutuskan untuk mencari penghidupan di luar negeri, please banget gua wanti-wanti untuk hindarilah negara Thailand, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. 4 negara itu harus lu blacklist dari otak lu tuh. Memang gak semua lowongan dari negara itu scam ya, ada yang beneran juga ada.
Tapi dengan kasus-kasus yang begitu mengerikan yang terjadi belakangan, ada yang ditipu, dipukul, disetrum, dilecehkan, dan diambil organ tubuhnya secara paksa, kayaknya masih banyak opsi lain deh selain bekerja di 4 negara itu. Contohnya Jepang mungkin yang lagi butuh-butuhnya tenaga kerja karena angka kelahirannya menurun drastis. Singapura mungkin itu gajinya juga gede. US juga lumayan. Jerman apalagi gede banget itu. Australia paling deket dan itu gede juga gajinya. Banyak teman-teman opsi lain selain 4 negara haram yang gue sebutin tadi. Jadi pikirkanlah matang-matang sebelum kalian berangkat, karena sekali kalian kejebak, lu beneran berangkat dan ternyata lu ditipu, maka percayalah teman-teman, lu akan sangat sulit untuk ditolong dan dipulangkan dalam kondisi hidup. Bahkan di beberapa artikel gue baca, satu-satunya cara untuk lu bisa keluar dari lingkaran setan itu adalah dengan mencari pengganti lu. Kalau lu mau hidup, lu harus rekrut orang. Itu yang banyak orang juga tidak tahu gitu. Artinya selain lu korban, lu juga dituntut untuk menjadi pelaku kalau lu pengen selamat. Dan itu lingkaran setan yang begitu menyeramkan teman-teman. Makanya sekali lagi, jangan gampang tergiur dengan lowongan yang begitu menggiurkan yang berasal dari Vietnam, Thailand, Kamboja, Myanmar. Hindari betul-betul. Dan yang paling penting, jangan pernah percaya lowongan pekerjaan yang begitu menggiurkan di Facebook. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya, siapa tahu video ini bisa menyadarkan teman kalian yang sempat kepikiran untuk terbang ke sana sebelum semuanya terlambat. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Tolong selamatkan kami, Pak. Kami ketipu pekerjaan ilegal di tempat perusahaan kami. Kami sudah mediasi kepada perusahaan kami. Kami malah disuruh denda dan bayar 25 juta. Dan pihak KBRI tidak ada respon dan kami malah ditekan untuk membayar denda tersebut. Kami dikasih waktu 7 hari untuk dapatin 25 juta untuk tebus denda itu. Kami tidak tahu lagi bagaimana caranya, Pak. Kami sudah tidak makan 4 hari. Kami lapar, Pak. Kami pengen pulang, Pak. Tolong kami, Pak.